gambaran besarnya harusnya nggak mungkin kalah sih, karena memang udah Giornata terakhir bermain di kandang, tapi memang si Napoli apa yang bisa kita ekspektasikan ketika saya bilang menang pasti ngablu. Tapi maksud gue ini butuh menang itu karena butuh mengamankan posisi 9 kalau misalkan pengen dapat zona Eropa terakhir yaitu WCL. Kayak terakhir kita ada ngomong zona WL tuh 1 ya. Tapi kayaknya kalau beberapa media bilang 2 sih. Iya, makanya. Hello Timosi, welcome back to Pin bol dong. Saya hanya membahas nih sepak bola terus, tidak mungkin bahas basket dong, namanya juga pinball, masa pinket. Pinball tuh apa? Alvin football dong. Pin ini kan dari pin nih, kalau kita ambil dari pin, PIN, nah itu kan bintang banget kan, maksudnya bintang football. Oh iya, goblok. Iya, ngerti sebenarnya ya aja. Pokoknya ini sepak bola khususnya Serie A. Episode kali ini kita bakal membahas Giornata terakhir, Giornata penutupan, Giornata perayaan kemenangan Inter yang hakiki. Tapi away ya? Enggak, udah angkat piala dia. Iya, udah. Kasihan Giornata terakhir, away. Kayak saya dong, home. Pertama kali ini saya akan kembali lagi bersama teman-teman saya yang paling asik di dunia ini. Ada Reja dari fans Juventus, ada Bintang dari fans Juventus, ada Aldi dari fans Bintang, sama saya dari fans Reja. Parang ngablu banget ini. Ayo. Oke, ini sementara kita akan tampilkan. Ini tadi kagak ada ya. Kalau mau ngasih Saweria, boleh nanti dikasih ke bawah. Iya. Aduh, mata gue gatal. Oke, ini ini gue tampilkan di bawah adalah klasmen terakhir Giornata 37. Ngapain 3? Emang perlu lagi ya? Oh ya, Giornata 37. Iya, Di mana Empoli masih bisa yang degradasinya sih. Yang kemungkinan akan bisa terdegradasi ada beberapa tim yang secara matematis secara matematis ada 3, Frosinone, Udinese sama Empoli. Di mana sebenarnya mungkin infoin sedikit, Empoli sebenarnya paling sulit karena bakal ketemu sama Roma. Empoli bakal ketemu Roma, Frosinone ketemu sama Udinese kan? Sama Udinese, dan ini akan jadi momen pembuktiannya juga buat Fabio Cannavaro, di mana Fabio Cannavaro ini masih unbeaten sampai saat ini dia ngelatih. Udah 3 pertandingan ya? Iya, baru 3 pertandingan. Sudah 3 pertandingan, 1 kali menang, 2 kali seri. Sangat hebat Bapak. Dan salah satunya nyeriin Napoli loh, keren loh. Iya. Oke, pertandingan pertama ini dari saya sendiri karena kebetulan saya fans Lecce, jadi saya akan membahas sedikit tentang jagonya seorang Nicola Sansone yang cedera sampai awal Juni. Nah, saya membahas sedikit masalah Napoli, kemungkinan bakal kalau tidak ada halangan dan arah lintangan menerjang jadi masalah dan jadi beban pikiran, itu bakal bermain di 26 Mei tanggal 11 malam. Jam 11 malam. 26 Mei jam 11 malam. Oke, Napoli sendiri sih kalau gue lihat kayaknya lebih banyak pemain yang cedera, atau lebih tepatnya mereka pengen pulang lebih cepat supaya tidak ikut retiro lebih lama-lama. Karena di sini kalau dilihat memang lebih banyak pemain-pemain yang bakal pasti cabut, kayak Osimhen. Itu dia pasti cabut. Zielinski dia udah selamat ulang tahun Bapak Zielinski, ulang tahun ke-31 kalau nggak salah. Dia udah farewell party juga sama tongkrongannya. Kemungkinan dia juga bakal udah cabut, jadi nggak bakal main. Gol ini juga kayaknya nggak bakal dipermanenin. Terus Mario Rui bakal dijual. Di Lorenzo desas-desusnya juga. Di Lorenzo terakhir ribut. Jadi ada yang memberitakan Di Lorenzo pokoknya kayak ruang gantinya berantakan, terus kata dia shut the fucking mouth, katanya gitu. Pokoknya dia marah-marah. Pokoknya asli ini tim chaos banget dah, sumpah. Di pertandingan ini berarti Napoli praktis 5 pertandingan belum menang, 3 kali seri, 2 kali kalah. Sangat memang hebat dari prestasinya Calzona itu sendiri. Tapi di luar itu gue nggak nyalain Calzona lah. Memang tim ini udah chaos dari pertama kali musim berjalan lah. Tapi di sisi lain gue sih harusnya melihat gambaran besarnya harusnya nggak mungkin kalah sih, karena memang udah Giornata terakhir bermain di kandang, tapi memang si Napoli apa yang bisa kita ekspektasikan ketika saya bilang menang pasti ngablu. Tapi maksud gue ini butuh menang itu karena butuh mengamankan posisi 9 kalau misalkan pengen dapat zona Eropa terakhir yaitu WCL. Kayak terakhir kita ada ngomong zona WL tuh 1 ya. Tapi kayaknya kalau beberapa media bilang 2 sih. Iya, makanya. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu kejelasan beritanya sih boleh komen di bawah ya. Jadi WL dapat slot berapa, WCL berapa, UCL berapa. Yang UCL kan pasti 5, WL masih tanda tanya 1 atau 2, WCL pasti 1. Dari sini mungkin gue
Bahkan ada yang bilang juga kalau misalnya si Fiorentina di posisi WCL, finish di posisi WCL, kalau dia juara yang jadi yang ikut ke WL, nggak ada yang ikut ke WCL musim depan, ada yang WCL-nya kosong gitu, blast. Jadi mesti bener-bener dia stay di posisi 8 aja gitu ya harusnya ya. Tapi kalau dia kalah pun dia tetap dapat WCL kan? Kalau dia kalah gimana? Kalau di final tetap WCL, kalau di 8. Kalau di posisi klasmen yang 8 ya atau 7 ke 8 sih. Ya semoga dia menang WCL dan posisinya posisi 8 sih. Di pertandingan ini gue sih nggak terlalu berharap banyak, gue berharap menang tapi kemungkinan besar tetap kebobolan sih 2-1. Dari lo berapa? 2-0 Napoli menurut gua. Ya gue 1-0 aja. 1-0 kayak bakal menang juga. Gua 2-0 Napoli. 2-0. Amin lah pokoknya. Semoga menang dan semoga menang di pertandingan terakhir setelah nggak menang-menang gitu ya. Iya, dan masih menang juga cuy. Iya, maksud gua ya udahlah cuma hadiah hiburan terakhir buat para penggemar. Iya, harusnya menghormati penggemar gitu. Ya, harusnya ya, nggak ada yang tahu, mungkin memang udah ngeselin aja. Pertandingan berikutnya ada Empoli melawan Roma, di mana di sini Empoli mencoba mengamankan posisinya di zona mengeluarkan dirinya dari zona degradasi, dan Roma sendiri mencoba mempertahankan posisinya di zona Eropa. Dan kalau misalnya Atalanta yang kalah 2 kali juga masih bisa ke UCL dia. Siapa? Head to headnya sama kan, menang sekali kalah sekali, menang masing-masing menang sekali kan. Oh iya. Cuman masalahnya secara matematis juga kayaknya agak susah untuk digeser ya si kan Atalanta. poinnya 6-6 tapi sisa 2 pertandingan kan. Jadi kalau misalnya dia menang sekali aja atau seri sekali udah pasti nggak kejar kan? Iya. Makanya secara matematis sudah agak sulit. Head to head terakhir memang Roma menang secara meyakinkan, di mana ini pertandingan pertamanya si pelatih barunya Empoli waktu itu siapa ya? Emang iya pelatih pertama ya? Bukan ya pelatih pertama yang 1-0. Iya, ini setelah pertandingan terakhir sebelum dipecat. Iya. Lo langsung aja. Iya, menurut gue ini pertandingan yang sangat penting untuk kedua tim. Yang satu nyari bertahan, yang satu nyari Eropa. Nah terus Empoli menurut gue lumayan kena mental ya, gara-gara di pertemuan pertama itu dibantai 7-0. Waktu itu Andrea Belotti golin kalau nggak salah kan, sebelum dia cabut ke Torino ya. Fiorentina, sorry ya. Nah ini kalau menurut gue ini adalah pertandingan yang akan memastikan Empoli untuk degradasi sih. Mbayeniang walaupun saya cinta kepada Mbayeniang, tapi ya saya rasa ini emang udah harus dilemparkan ke seri B si Mbayeniang bersama Empoli gitu ya. Jadi tentunya Empoli bakal bermain habis-habisan. Gue rasa dia akan bermain pragmatis, nunggu banget di belakang Roma main dan akan melakukan counter attack, atau mungkin akan memberikan kejutan dengan langsung megang bola dan ngambil inisiatif menyerang. Tapi gue rasa terlepas dari Dybala nanti main apa enggak, yang mungkin akan dimainkan ya kalau misalnya emang available si Dybala, dan kalau gue lihat sih dari berita ini Dybala juga bisa dimainkan walaupun belum fit. Ya gue rasa ini bakal jadi kemenangan tipis untuk Roma sih. Mungkin skor akhirnya bakalan jadi 0-1 gitu atau 1-2 deh. Gue lebih milih 1-2 gitu. Gue berharap ini bakal jadi akhirnya Empoli di Serie A musim ini. Tapi gue berharap ini kebobolannya sama siapa? Tommaso Baldanzi. Itu bakal jadi Empoli ya. Jadi kekalahan yang sangat menyakitkan sih, karena jadi dua hal, nanti fans Juventus bakal happy karena di pertandingan terakhirnya Empoli itu pertandingan yang menentukan Empoli di Serie A itu ngalahin Juventus 4-1. Gue inget itu doang. Itu sama nanti Baldanzi bakal bahagia di atas tangisan fans Empoli. Iya, ini tadi gue revisi sedikit, gue ralat ya, ternyata head to head Atalanta Roma itu seri dan menang Atalanta. Jadi udah fix Atalanta bakal ya? Ke UCL. Bye-bye, jadi Roma bye-bye, hanya bisa ke WL dan mempertahankan posisinya saat ini. Makasih Bang. Makasih Bang. Ya. Apa sih? Iya, jadi ya nggak ada ini. Maksudnya menurut gue Roma juga bakalan bermain seperti biasa dan tapi seri menurut gue di sini. Empoli pasti akan berjuang mati-matian, tapi hasilnya cuma seri doang. Berapa? 1-1. Oke. Masuk akal. Gue sama 1-1 sih. Bener, karena tadinya gue mau bilang Roma menang ya, tapi gue baru sadar bener-bener hidup mati buat Empoli. Iya, buat Romanya masalahnya udah nggak ada hidup matinya. Buat Roma udah kayak ya udahlah. Ke bawahnya jauh, ke atasnya juga udah impossible untuk dikejar. Nah, sabar-sabar ya Bang Wai ya. Oke. Pertandingan berikutnya akan mempertemukan antara Juventus dengan Milan B ya. Milan B di mana ini juga
akan jadi pertandingan kedua dan terakhirnya Paulo Montero sebagai head coach-nya Juventus. Dan kemungkinan besar akan jadi pertandingan terakhirnya Rafael Palladino sebagai Allenatore-nya Monza karena desas-desusnya mau diambil sama Bologna. Gimana Tam menurut lo Tam? Ya menurut gua mari kita akhiri musim ini dengan hasil yang ya seperti biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Iya sama gue juga pengen cepat-cepat mengakhiri musim ini sih. Tapi gimana secara teknis menurut lu? Menurut gua kalau kita bahas permainan dari Montero kemarin, itu kita bisa melihat pola taktik yang sedikit berbeda dari Allegri. Dan di sini gue pengen kembali mengapresiasi Allegri bahwa biar gimana pun dia tahu cara membawa tim seenggaknya supaya nggak kebobolan 2 kali dengan cara cepat di awal babak. Dan ya itulah sebenarnya perbedaan antara kualitas Allegri dengan Montero. Ya Montero juga pasti masih kagok lah ya baru megang first team. Cuma kalau kita lihat Montero tuh lebih atraktif sebenarnya bermainnya. Terus ketika dia sudah berhasil keluar dari tekanan, pola penyerangannya juga cukup banyak. Nggak hanya kayak Allegri itu aja. Kalau udah mentok dia masih punya opsi lain. Dan ketika defense, ketika transisi, Montero tuh lebih senang menghalangi jalur passing daripada pressing langsung. Dan itu kemarin kelihatan 2 gol Juventus juga dari menghalangi jalur passing ya. Itu kelihatan cukup efektif. Gua rasa melawan Monza harusnya bisa menang sih. Harusnya nggak terlalu harusnya nggak terlalu banyak hambatan lah untuk Montero bisa bermain atraktif juga di sini. Dan kalau gue pribadi sih gue pengen melihat Yildiz start ya di sini karena dia musim ini sangat menjanjikan dan gue rasa dia pantas mendapatkan starting 11 di pertandingan ini. Kalau untuk dari sisi lain gue rasa nggak akan berubah jauh kecuali memang Montero pengen ngasih pemain-pemain yang kurang kesempatan di musim ini. Toh juga di pertandingan ini Monza udah nggak ada kepentingan apa-apa. Jadi sebenarnya lebih sedikit ada kepentingan Juventus untuk mengakhiri musim sesuai dengan target kan. Iya. Sementara Monza udah cukup tidak degradasi untuk Monza adalah hal yang sebuah prestasi kan. Jadi kemungkinan juga feeling gue Monza juga bakal ngelakuin beberapa rotasi untuk pemain-pemain yang jarang dapat kesempatan sih. Ya. Buat lo berapa tadi Tang? Kalau buat gue kayaknya bisa 2-0. Kim sama Juventus 3-1 menang Juventus. Di 2-1. Oke, 4-0 biar cepet. Oke, langsung next. Ada pertandingan berikutnya. Liga lebih penting lagi. Salah satu ini adalah salah satu tim yang salah satu legendanya bilang bahwa posisi 2 itu adalah posisi pecundang dan satunya lagi itu memang sama-sama posisi 2 tapi sayangnya belakangnya ada nolnya. 20. Iya, betul. Dan salah satu legendanya ini agak sulit untuk ditebak Aldi di kuis YouTube kita waktu itu. Ingat enggak, Di? Yang mana sih? Pemain Prancis. Oh, Ribéry. Yang ada lukanya. Oke, sekarang jurnata terakhir Serie A. Setelah itu kita akan libur lumayan panjang ya. Match terakhir Milan akan menjamu Salernitana. Gue lebih melihat sih match ini sebenarnya bukan dari esensinya pertandingan, tapi adalah di situ ada perpisahan dari Olivier Giroud, kemudian Simon Kjær. Lumayan cukup emosional sih kalau gue bilang. Kalau dari lo gimana sebagai mantan satu SSB sama Giroud? Astagfirullah. Giroud. Kalau emang sini laga kan perpisahan ya. Iya. Dia terakhir habis ini Ke Cibodas katanya. Cibodas. Enggak, Bandungan dong. Kalau di sini perpisahan di Bandungan. Habis ini kan dia ke MLS. Terus si Kjær juga nggak tahu lah ntar pindah kemana tapi Enggak pensiun emang? Kjær? Belum ada rumor sih. Pindah ke Liga 1 juga bisa. Pasti untuk Milan sendiri pengen memberi kado perpisahan yang bagus lah buat mereka berdua. Selain itu kan dari 5 pertandingan terakhir Milan Salernitana kan 2 kali Milan menang. Riset. Iya jelas dong. Dia baca dulu dia. 3 kali seri. Iya. Dan nggak pernah kalah. Gitu lah. Jadi bisa dipastikan Milan unggul lah. Dan udah pasti degradasi juga Salernitana. Iya, peringkat terakhir kan. Iya. Siapa tahu mafianya Italia, ya udahlah Milan aja yang menang.
gitu kan. Iya kan emang gitu Milan yang menang, kecuali yaudah Salernitana aja dia Makanya menang. kan buat Farwell kan udah dilepas lah. Yang kasih Milan menang lah. Salernitana main pol-polan juga masih bisa menang sih Milan. Dari segi manapun Salernitana nggak bisa menang. Gabung, laga perpisahan, dari statistik kita juga menang. Belum pernah kalah sama mereka. Ya, dua figur yang penting ketika Milan Scudetto ya. Betul. Tapi dulu kayaknya pernah imbang ya waktu away di Salernitana ya. Kan dia pernah Iya 3 kali seri, 2 kali betul. menang. Kita belum pernah kalah. zamannya Pak. Ribery kan. Direpotin. Ya, Makanya dari bandar sama statistik juga udah menang kita. Oh iya. Jadi tidak ada yang perlu diresahkan. Nggak ada, nggak usah nonton juga menang ini. Di Semarang bakal ada nobar nggak? Ada Lah. pastilah. Ada lah. Di Kan The Last Dance. The Last Dance. Residence Pioli dong. Yoi. Amin. Di sini di base camp kan? Di base camp lah. Mungkin Datang buat ke sini. penutupan musim ini teman-teman area Semarang dan sekitarnya bisa nobar di sini, bisa lihat jersey Ronaldinho ya. Ini dapat waktu Ronaldinho main di mana nih? Waktu kapan nih dia kesini? Waktu mau trial PSIS. Ya, betul. Ya bawain Baresi kayaknya juga. Boleh sih bawain. Kalau lu dari Salernitana ada komen nggak? No comment sih. Ya sama, udah pasti menang pasti. Pasti menang Optimis lah. 3 poin. Optimis 3 poin. Dia kan mungkin kado perpisahan Giroud dia dikasih kemenangan. Emosional kan pasti kan. Katanya kan sejak saya menginjakan kaki ke Milan saya udah jatuh cinta sama klub ini. Ya itulah. Virus Milanello. Virus Milanello. Dari prediksi skor? Gua sih 2-0 ya. 2-0 cukup. Kalau gua 3-1. Kalau lu? 4-1 lah. Oke, sekian dari kami. Balik ke studio. Ciao. Grazie. Udah Kim, tolong dijelasin lah ini mau gimana. Oke, jadi mungkin ini gue ngasih informasi aja bahwasanya ini pertandingan terakhir. Ini bisa jadi pertandingan terakhirnya untuk Pioli. Pioli bilang ini last match-nya dia dan dia pengen membawa Milan Last match-nya di musim ini. di musim ini, sorry. Last match-nya di depan musim udah. ini karena kan nasib PD itu simpang siur kan di musim depan. Jujur masih simpang siur loh, belum ada kepastian dari Milan walaupun kenceng digadang-gadang Fonseca kan. Cuman belum ada kabar sampai hari ini di take-nya. Mungkin kalau udah tayang bisa jadi berubah. Nah, terus dia pengennya ini jadi farewell partinya dia juga, jadi dia punya motivasi untuk meraih kemenangan di sini ya. Terus juga ini bakal jadi pertandingan terakhir Jiwu. Terus gua rasa bakal trio Jiwu, Leao sama Pulisic yang main, jadi untuk memastikan kemenangan. Terus di tengahnya mungkin akan dimainin juga si Simon Kjær, karena Simon Kjær itu kontraknya habis di akhir musim ini gitu. Jadi ini akan jadi ya fun football aja buat thank you aja gitu. Salernitana juga kayaknya bakalan ya udahlah kayak udah nggak ada motivasi gitu kan ya. Yang penting nggak kebobolan banyak aja gitu. Ya paling itu sih ini jadi memori-memori aja gitu, pertandingan seremonial lah buat Milan gitu, dan tentunya motivasinya untuk menang. Nah sementara untuk Salernitana kan kayak ya udah mau ngapain lagi gitu terus kan. mengakhiri musim dengan tidak memalukan lah. Iya, mengakhiri musim dengan tidak memalukan. Jadi gue rasa ini bakal 3-0 untuk AC Milan sih menang. Gitu. 16 poin itu dibandingkan sama total pertandingan aja lebih 2 menurut gue nggak banyak-banyak. lebih banyak pertandingannya dibandingkan poinnya. Iya, poinnya 16. Dan kebobolan yang lebih banyak daripada total pertandingan. Itu aja gue bingung. minus 49. Iya, sama jarak Inter sama selisih Inter sama Milan aja itu 19, masih banyakan itu Daripada poinnya Salernitana. Terus. Enggak, maksud gue itu bukan bukan ngecengin Milan, tapi ngecengin Salernitana itu. Terus. Geblek Gila aja. enggak fans Inter lagi. Iya, sebenarnya gue ngasih poin 18 berarti kan. Karena musim lalu gue juara nggak gitu-gitu amat. Gak ada yang komen apa. Ini Aldi kalau ngomong selalu dikait-kaitin sama Inter lagi, Milan lagi. Ya, rese. Arsenal gitu. Iya kan gue kata Arsenal. Tadi gue 2-0. Lo kalau ada runner up ada juaranya lu barengan sama Arsenal itu. Iya, angkat piala 2. Juara 2. Jadi Langsung aja 2-0. 3-0 berat. oke. Biar Pioli stay. Hihi. Tang, menurut lu gimana? Tang? Menurut gua tetap Pioli stay. Milan lah ya. Tetap Milan ya. Pioli stay Pioli ya. stay. Ya mungkin enggak. Ini 2-0 minimal 3-0. Sportiello akan Mignon kemungkinan udah fit ya.
Udah seperti lo main aja Udah, oke 6-2 kalau begitu. 6-2 untuk Milan. Oke, Atau lanjut. Sanu siapa lah Ya, kiper oke, ketiganya itu. 6-2 udah. Next Mas. Itu Ini dari tadi. ada begitu. Itu dari tadi ya. Gue liatin ya. Head to head di bawahnya itu ketuker semua itu. Ketuker semua. Yang mana prompter? Udah lelah. Astagfirullahaladzim kata gua. Oke, ini pertandingan terakhir. Tuh, Tidak lo lihat. kalah penting. Tuh, lo lihat. Roma Empoli. Klasemennya. Klasemennya Roma Empoli. Ya kan? Pertandingannya. Jangan buka kartu, Rangga. Jangan buka kartu. Tadi sebelumnya itu Milan. Milan itu coba head to headnya Roma sama Genoa coba. Di mana coba itu? Udah bodo amat lah ini pokoknya. Terakhir Hellas Verona dan juga melawan Inter di mana Hellas Verona juga harusnya udah aman. Udah aman mengamankan setelah diri. kemarin mereka menang dari Salernitana Menang dari Salernitana dengan gol Michael Folorunso. Lorenzo. Lanjut nih. Ya ini sayangnya anaknya legend Inter ya nggak bisa main ya, cedera tuh si Juan Manuel Cruz. Anaknya Julio Cruz ya. Anaknya Julio Cruz ya. Siapa Julio Cruz. Julio yang tinggi, si tukang kebun. Si tukang Santa Cruz. Bukan. Maaf, nggak tahu gua. Iya ini jadi menurut gua udah pertandingan sama-sama nggak penting untuk kedua tim, apalagi Inter ya kemarin lawan Lazio masih pakai squad full Football utama. aja masih serius mainnya. Iya, nah ini gua rasa benar-benar bakal dirotasi. Gua harapan gua si kiper ketiga Rafael Di Gennaro bakal main, Tajon Buchanan main dari awal. Sensi, Farewell juga. Oh iya benar. Alexis Sanchez juga mungkin bakal farewell. Dia kemarin foto piala sendirian ya, kagak ada keluarga aja sian banget. Iya. Iya, jadi ya pemain-pemain yang bakal farewell gue harap dimainin. Sebenarnya gue berharap juga bakal ada pemain Primavera, tapi ternyata Primavera Inter masuk semifinal mainnya di hari yang sama. Semifinal. Beda jam doang. Playoff atau Primavera. maksudnya semifinal yang juara ya. Dia kan kalau gitu kalau nggak salah ada Playoff yang 4 ke atas gitu ya. Kan ada beberapa grup ya. Iya. Iya, jadi di tanggal yang sama 27 tapi jam 20 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya nggak bakal ada pemain Primavera ya. Jadi ya gua rasa sih pemain yang jarang main aja bakal dimainin di ini. Aslani segala macam yang kemungkinan bakal jadi main rotasi musim depan dikasih menit bermain yang banyak. Kalau dari skor sih langsung aja mungkin bisa kosong jangan kata orang kemarin soal jadi gede. Orang kemarin Bang Arnold itu lu astagfirullah. Ini gue tahu. Udah dibilangin itu. Jadi Donatur itu. 03 tuh nggak terlalu gede. Kim dari lu Kim. Reja dari lu Ja. Tapi Bang Arnold kayaknya bisa tuh minjemin duit dulu ke Suni. Banyak kayaknya duit. Temen gue ada yang mau nikah boleh pinjemin duit dulu. Anjing. Kalau gua 1-4 untuk kemenangan Inter. Gila. Yang golin udah nggak ada Cyril Ngong nih. Yang gua rasa ini si siapa strikernya itu yang Tadi lu 1-3 apa expected 3-1 goal-nya tinggi. Yang mana sih? Arnold Taufik golin nih. 1-3 apa 3-1? Brace. 1-3 apa 3-1? 1-3. Lu berapa tadi? Lu 1-4, 1-4 03 gua. Lu Gue biar Taufik sama Brace, kayak pertandingan sebelumnya 2-1 deh. di 1-2 apa 2-1? 1-2. 1-2, oke. Menurut gue dilihat dari ini kemungkinan Inter bakal mainin lapis 3. Jadi pemain utamanya cadangannya nggak ada pada party semua. Iya. Pada party semua di Ibiza. Nah, tapi karena itu Simone Inzaghi kena batunya. Jadi Hellas Verona menang 3-1. Bodoh amat, hancur semua skor gua. Bodoh. Lanjut terakhir. Terakhir adalah menurut tifosi gimana? Terus di kolom komentar dong. Gitu maksud gua. Pada nggak percaya sama gua. Oke, begitu aja review prediksi kita tentang Giornata 38. Tapi memang kalau dilihat ada beberapa pertandingan yang kita nggak highlight dan juga ada pertandingan tunda yang bakal dijalanin di 2 Juni yaitu Atalanta lawan Fiorentina. Terus kalau mau nonton pertandingan Giornata 38 menurut gua nonton Frosinone lawan Udinese karena itu yang paling menentukan sebenarnya. Itu jadi seru tuh. Di luar itu semua kayaknya bakal itu yang bakal paling menarik sih buat kita sih. Kayaknya nge-live lah ya kalau ada waktu kita coba mau nge-live juga. Itu pasti bareng Roma Empolia juga kan? Pasti bareng. Karena mainnya bareng kalau Semua pasti mainnya bareng. Game terakhir biasanya mainnya bareng kecuali yang nggak itu berkepentingan udah disuruh main apa. Oke, pokoknya itu aja dari kita. Kalau ada setuju dari statement kita dan tidak setuju, ada kritik dan saran, tolong ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, kami masih butuh 700.000 lagi menuju 703.000 subscriber. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ketika ada notif atau ada episode baru, jadi teman-teman gak ketinggalan. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di pnsport.com untuk berita olahraga ter-up-to-date. Wadidaw, see you on another episode. Tapi tunggu dulu. Karena ini adalah Giornata terakhir di regular season. Jadi kita mau berterima kasih dulu kepada kita yang sudah mengikuti. We survive the Luar season biasa. ya.
It's a wrap ya di season ini ya. Ya nanti kita mulai dari gimana? Dari Junata 1. Kalau pin sport ini. Kalau lo inget di channel yang sebelumnya. Kita mungkin kalau teman-teman, thank you banget teman-teman yang udah ngikutin dari zaman kita di channel sebelumnya sampai ke channel sini. Dari Bang Botak jadi head coach, Betul. terus kita jadi caretakernya. Kita dari Kroco loh. Lu kalau teman-teman yang ingat dari awal episode pertama kali Aldi diundang, terus ada mas-mas atau bapak-bapak yang suka marah-marah satu-satu itu yang suka dibilang mas-mas ngantuk Suneo. Ini kita recap juga ya. Dari mas-mas Suneo ngantuk, terus ada gua dulu ya, baru dulu aja ya. Ada gua dulu, baru habis itu Reja, baru habis Reja Bintang dan hadir beberapa teman-teman dari komunitas lain. Kita thank you banget lihat perjalanan kita dari awal sampai sekarang kita bisa finish the season dengan sangat menyenangkan, sangat baik. Thank you banget buat teman-teman semua. See you on another season. Bye bye. Kan harusnya episode recap nanti begitu ya. Apa? Oh iya, anjing lu bener ya. Ada episode recap berarti. Salah berarti. See you on recap